Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai pelatihan dan sertifikasi teknik instrumentasi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Windy Amelia Putri Yudhistira dengan NIM 125490003 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Jadi outline materi pelatihan yang saya akan bawakan pada video ini yaitu yang pertama itu pengantar pengukuran dan instrumentasi di industri. Yang kedua itu menyiapkan implementasi pemeliharaan peralatan. Yang ketiga menyiapkan dan menginterpretasikan instrumentasi drawing. Yang keempat memasang dan melepas peralatan instrumentasi. Yang kelima itu memelihara peralatan instrumentasi. Yang keenam itu ada studi kasus dan yang ketujuh itu ada diskusi. Yang pertama itu adalah tantangan revolusi industri 4.0, yaitu ada industri 1.0, mekanisasi sistem power living room, dan yang kedua itu ada industri 2.0, yaitu mass production assembly line electric energy. Yang ketiga itu ada industri 3.0, yaitu automation computers and electric. Dan yang keempat itu ada industri 4.0 yaitu cyber physical system, Internet of Things Network. Lalu selanjutnya itu ada tentang revolusi industri 4.0 juga, tetapi tentang revolusi industri ke satu itu di abad 18, yaitu mesin uap menggerakkan industri atau mekanisasi. Yang kedua itu ada revolusi industri di abad ke-19, yaitu tenaga listrik merubah industri, yaitu elektrifikasi. Dan yang ketiga itu ada revolusi industri pada abad ke-20, yaitu TI atau komputasi dan komunikasi. Serta yang keempat itu ada revolusi industri pada abad ke-21, yaitu sistem cerdas memungkinkan konvergasi dunia digital dan fisik, Internet of Things, data people, dan service. Lalu selanjutnya itu ada inti revolusi industri 4.0, yaitu ada everything online atau dunia maya, serta digital economy, Internet of Things, artificial intelligence atau AI, serta big data, robotik, real tiga dimensi, autonomous machine, serta machine learning, dan distributed technology. Nah, saya akan memberikan satu contoh pengertian dari inti revolusi industri 4.0 yaitu tentang big data. Big data itu pemanfaatan untuk menciptakan kecerdasan bisnis, otomasi, dan sistem pekerjaan otomasi yang ekstrim. Nah, jadi saya akan memberikan salah satu contoh dan inti revolusi industri yaitu contoh pemanfaatan big data untuk menciptakan kecerdasan bisnis, otomatisasi, dan sistem pekerjaan otomasi yang efisien. Baik, selanjutnya itu ada pengenalan teknik instrumentasi. Instrumentasi itu mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri, khususnya yang menggunakan teknologi otomasi. Dan yang kedua itu ada setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk produk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi dari mereka sendiri. Dan itu yang ketiga itu ada kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian besar untuk yang selanjutnya kita akan mengenai definisi instrumentasi. Nah, definisi instrumentasi sendiri itu ada 4. Yang pertama itu adalah seni mengubah atau menggarap sebuah ensembel instrumentasi.
Dan yang kedua itu ada penggunaan bintang, siklus, plat, kain, kawat, baut, dan lain-lain untuk memperbaiki dan menstabilkan kelainan tulang belakang. Yang ketiga itu ada pergerakan elektrik atau pneumatik yang ditempatkan di lapangan untuk menyediakan kemampuan pengukuran dan kontrol bagi sistem. Yang keempat dan yang terakhir itu instrumentasi berkaitan dengan pengukuran dengan alat baik maupun tidak langsung untuk mengukur dan atau mengendalikan variabel proses. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi instrumentasi. Nah, fungsi instrumentasi yang saya cantumkan dalam PPT saya itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur parameter proses, dan yang kedua itu sebagai alat analisis hasil pengukuran, yang ketiga itu sebagai alat kendali proses, yang keempat itu sebagai alat perekam suatu proses, dan yang kelima itu sebagai atau melakukan analisis data training. Nah, yang selanjutnya itu adalah tentang contoh pengukuran. Contoh pengukuran sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu ada pengukuran temperatur, dan yang kedua itu ada pengukuran flow, pengukuran tekanan, pengukuran level, pengukuran massa, pengukuran volumetrik, pengukuran pH, serta pengukuran besaran listrik, tegangan arus, frekuensi, daya tahan, isolasi, dan juga pengukuran konduktivitas kandungan gas. Lalu selanjutnya itu ada tentang pengukuran. Nah, pengukuran instrumentasi dan kontrol adalah pengukuran sensor dan instrumentasi lain untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan variabel proses seperti suhu, tekanan, aliran, dan level agar proses industri dapat berjalan dengan aman, efisien, dan menghasilkan produk berkualitas. Nah, beberapa contoh alat pengukur sendiri itu ada alat ukur meter, sensor, transducer, transmitter, indikator, display, recorders, data loggers, dan data execution system. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang faktor penting pengukuran. Faktor penting pengukuran itu dalam mengukur instrumentasi dan kontrol meliputi akurasi dan keandalan pengukuran, kemampuan pemantauan dan akuisisi data untuk memantau variabel proses, serta autonomi dan efisiensi kontrol yang bertujuan menjaga stabilisasi dan optimalisasi proses melalui otomatisasi. Yaitu ada angka atau nilai pengukuran yang ditunjukkan alat ukur, metode cara melakukan pengukuran besaran yang diukur, alat yang digunakan atau size untuk melakukan pengukuran, ataupun satuan atau unit. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh alat ukur. Nah, alat ukur adalah instrumentasi yang digunakan untuk mengukur atau menyatakan kuantitas suatu besaran seperti panjang, massa, waktu, ataupun suhu. Contohnya itu seperti termometer, pressure gauge, flowmeter, limpet meter, ampermeter, voltmeter, pH meter, serta Geiger. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu kegunaan alat ukur yaitu termometer. Termometer itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh, misalnya saat sakit dengan menetapkan di mulut, ketiak, ataupun telinga, serta mengukur suhu ruang, memasak, dan memeriksa keamanan makanan, mengukur suhu eksperimen dan laboratorium, serta memantau suhu transportasi barang sensitif seperti makanan ataupun obat-obatan. Selanjutnya itu ada metode pengukuran. Metode pengukuran merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini pengukuran sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Nah, dalam metode ini itu melibatkan juga elemen utama yaitu sensor untuk mendeteksi sinyal, serta proses sinyal untuk mengolahnya dan penampilan data untuk menampilkan hasil secara akurat.
Penerapan meliputi pengukuran suhu, tekanan, aliran, dan tenaga dalam berbagai bidang seperti industri, penelitian, dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada suatu pengukuran. Alat ukur adalah peralatan atau device yang digunakan untuk menyatakan nilai dan dari pengukuran. Satuan ukuran dalam instrumentasi sangat beragam karena tergantung pada parameter yang diukur. Beberapa contoh umumnya meliputi Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan lain-lain. Serta PSI, bar, atm, kilogram, atau meter. Ampere, mA, KA, volt, watt, mW, kW, kVA, kVR, pH, 1, 2, 3, dan seterusnya. KOHM, MOHM, liter atau detik, meter, sentimeter, dan inch. Nah, yang selanjutnya itu ada satuan pengukuran. Satuan pengukuran dalam instrumentasi umumnya mengacu pada sistem internasional atau ini yang mencakup satuan dasar seperti meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kendala. Selain satuan dasar, terdapat juga satuan turunan seperti pascal untuk tekanan dan lux untuk intensitas cahaya serta penggunaan awalnya seperti kilo dan mega untuk membuat skala pengukuran lebih besar atau lebih kecil. Nah, di slide ini ada beberapa contoh yaitu jarak atau panjang satuannya itu meter, simbolnya itu M. Massa satuannya kilogram serta simbolnya kg, kilogram serta waktu satuannya detik serta simbolnya F dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contoh juga tentang satuan pengukuran yaitu ada physical quality, unit, simbol, dan unit atau SI based units. Itu ada frequent hertz atau H, simbolnya itu HS, kita S-1. Dan volts atau newton, simbolnya itu N, divisnya itu kilogram, M per S2, tapi sound atau stress, fiskal, simbolnya itu ada PA, kilogram, M per S pangkat 2, serta watt atau energi atau watt, unitnya itu ada joule, simbolnya ada J, serta kilogram, meter kubik, serta S2 atau S pangkat 2. Ada electric charge atau coulomb, simbolnya itu ada C dan diffusnya itu A dan F. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh dari satuan pengukuran berikut, yaitu power. Power itu merujuk pada dua konsep utama, yaitu penguatan instrumentasi, yaitu rangkaian elektronik yang dirancang untuk memperkuat sinyal sangat kecil dari sensor, menghasilkan penguatan diferensial, dan penolakan mode umum yang tinggi dengan impedansi masukan seimbang yang tinggi. Baik, selanjutnya itu ada satuan pengukuran. Satuan digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineering dan pihak-pihak yang berkaitan agar mudah memahami suatu sistem. Ada beberapa satuan yang digunakan yaitu base unit, CGS, Satuan Internasional SI atau ANSI, dan lain-lain. Saya di sini akan memberikan satu contoh penjelasan yaitu tentang CGS. CGS adalah singkatan dari sistem satuan centimeter, gram, sekon, sebuah sistem pengukuran fisika yang menggunakan suatu dasar sentimeter, gram, dan sekon. Selain itu, CGS juga dapat merujuk pada Chinese Government Scholarship, sebuah program beasiswa penuh dari pemerintah Tiongkok untuk mahasiswa internasional, serta CGS International Scholarship, sebuah perusahaan jasa keuangan integrasi yang berprestasi di Asia termasuk Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada standar pengukuran. Standar pengukuran itu ada standar kerja nasional, standar internasional, dan ketelusuran. Standar kerja itu ada digunakan untuk menetapkan, memverifikasi, dan
mengaproksimasi ulang nilai-nilai suatu untuk memverifikasi keakuratan alat alat ukur dengan perbandingan. Yang nasional itu adalah dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain di tingkat nasional. Standar internasional itu adalah standar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain di tingkat nasional, seperti sistem satuan internasional atau SI. Yang ketelusuran itu adalah proses di mana menunjukkan dan alat ukur dapat dibandingkan dengan standar nasional untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Nah, selanjutnya itu ada tentang kode dan standar instrumentasi. Di sini ada banyak sekali ya kode dan standar instrumentasi, yaitu ada ANSI, American National Standard Institute, ada ASME, American Society of Mechanical Engineering, ada ISA, Instruments Society of America, ada ISO, Instrumentation Organization for Standardization, yaitu ada JIS, Japanese International Standard, ada IAC, Instrumentasi Electronical Commission, dan masih banyak lainnya. Serta selanjutnya itu ada blok diagram sistem pengukuran. Di sini ada medium input measured, ada sensor atau transducer, signal conditioning, serta ada indikator, komputer, record, serta prosesor dan kontrol. Nah, selanjutnya itu ada istilah dalam pengukuran. Ada accuracy atau keakuratan, sensitivitas atau sensitivitas, precision atau presisi, range plus range, subdivision, error atau kesalahan, extremis, stability, minus, repeatability, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari istilah dalam pengukuran ini, yaitu tentang saya akan mengambil contoh tentang stability. Nah, stability itu dapat merujuk pada dua hal utama, yaitu ukur atau perangkat keras atau lunak, serta instrumentasi keuangan atau politik. Nah, alat ukur atau perangkat lunak ini adalah perangkat yang dirancang untuk menyediakan informasi stability yang relevan dan melakukan perhitungan atau pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan stabilisasi tertentu. Nah, yang instrumentasi keuangan atau politik ini adalah instrumentasi keuangan politik yang digunakan oleh Uni Eropa untuk memproses krisis, membangun stabilitas jangka panjang, dan mendukung kegiatan pembangunan, perdamaian, dan keamanan di negara-negara mitra lainnya. Nah, selanjutnya itu ada akurasi. Akurasi itu ada 6 contoh, yaitu dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk percent of error, dan merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Dapat dinyatakan dalam percent error, reading atau dalam bentuk error, full scale atau skala penuh, biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Nah, selanjutnya itu ada presisi atau ketajaman. Kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang dengan presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Yang ketiga itu ada pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama. Jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten. Terima kasih dari saya. Presentasinya, jika salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.